Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di contoh kedua. Jadi, teman-teman sudah melihat contoh yang pertama. Jadi, contoh pertama itu adalah untuk data-data yang sifatnya adalah stasioner dari awal. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini adalah data yang dia tidak stasioner, sehingga nanti ada beberapa prosedur yang sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Tetapi ada beberapa prosedur yang dia hampir mirip dengan contoh yang pertama, sehingga kita coba kerjakan untuk contoh yang kedua. Hampir mirip untuk contoh soalnya, jadi kita sama-sama menggunakan data perusahaan, penjualan 65 bulan, kemudian kita akan melakukan berapa sih kira-kira penjualannya 1 tahun ke depan. Tapi mungkin datanya kayaknya bukan bentuk penjualan ya, karena di sini dia makainya adalah koma-koma. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan sama dengan sebelumnya, langkahnya ada 6. Yang pertama nanti adalah plotting data, kemudian yang kedua adalah stasioneritas, yang ketiga adalah kita tentukan order dulu dan menentukan model yang terbaik dengan menggunakan auto ARIMA, kemudian kita lanjutkan dengan pengujian asumsi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi model, dan yang terakhir adalah kita lakukan bentuk ramalan. Nah, dari sini ada yang mungkin ditanyakan, jadi kurang lebihnya langkahnya adalah seperti itu. Kita masuk yang pertama terkait dengan plotting data. Kita masukkan dulu datanya. Nah, mungkin ini adalah beberapa yang mungkin teman-teman alami ketika copy, di sini dia adalah koma. Ketika nanti teman-teman masukkan ke Excel-nya, dia akan berubah menjadi 22234. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya agar dia tidak berbentuk seperti ini. Jadi, ini adalah laptopnya, dia makanya ekstensinya adalah untuk dua angka di belakang koma, biasanya di belakang koma, dia menggunakan bentuk koma. Ini sebenarnya sesuai dengan yang ada di bahasa Indonesia. Tetapi karena FUSE ini adalah miliknya orang luar mungkin ya, jadi dia gaya bahasanya adalah menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita harus mengikuti gaya bahasa yang dia miliki. Maka dari itu, teman-teman bisa klik di sebelah sini, Customize Quick Access Toolbar, kemudian klik bagian More Comment, kemudian teman-teman pilih Advance, kemudian teman-teman pilih Use separator, Use System separator, misalkan. Atau kalau teman-teman nggak mau, bisa dirubah di sini. Decimal separatornya saya ganti titik, kemudian thousand separatornya saya ganti koma. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Kalau teman-teman sudah klik OK, maka nanti dia datanya akan berubah menjadi bentuk titik seperti ini. Kalau sudah titik seperti ini, insya Allah tidak akan ada masalah terkait dengan input data yang akan teman-teman lakukan. Saya coba kita copy semuanya seperti ini. Kita copy dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, kemudian kita masukkan ke FUSE kita. FUSE kita di sebelah mana? Ini kita create new FUSE work file, datanya adalah data regular frekuensi, frekuensinya adalah monthly. Dari tahun berapa? Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Karena bulannya adalah sampai dengan bulan 5, maka jangan lupa M5. Kalau bulannya 10 berarti M10. Kalau bulannya 1 berarti M1. Jadi sama juga di sini, kalau nanti di 2016 itu dia tidak full dari 2016, maksudnya tidak full dari Januari, maka teman-teman bisa merubah dari 2016 nanti M berapa gitu. Itu juga berlaku untuk yang quarter. Teman-teman menggunakan quarter berapa saja. Quarter 1, 2, 3, 4 atau quarter berapa saja. Jadi nanti caranya seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita mendapatkan observasinya sejumlah 62 observasi. Kemudian dari 62 observasi ini, teman-teman klik Quick, kemudian Empathy Group, kita masukkan datanya, seperti ini. Nah, kalau di sini kan dia sudah berubah jadi titik ya. Nanti kalau teman-teman Word atau Excel-nya dia ekstensinya masih koma, bisa teman-teman rubah seperti apa yang tadi saya lakukan. Kemudian teman-teman klik X, kita kasih nama, dia adalah data 2. Data 2. Selesai di sini, maka kita bisa melakukan langkah yang pertama adalah plotting data. Dari plotting data, kita klik View, kemudian kita pilih Graph, kemudian kita klik OK. Dari sini kita tahu bahwa, oh ternyata data penjualan pada data 2 itu, dia di awal Januari
kemudian masuk ke Februari, dia mengalami penurunan, dia agak turun lagi. Kemudian dimulai di bulan apa? Di bulan November 2016 dia mulai merangkak naik. Jadi dia mulai naik, kemudian dia agak stabil di sebelah sini, meskipun dia naik sedikit, kemudian dia mulai naik lagi di bagian di sebelah sini. Jadi agak sedikit berbeda data yang ada di sini dengan data yang sebelumnya. Kalau data yang sebelumnya dia kan fluktuatif sekali dan fluktuatifnya itu dia tidak terlalu jauh gitu kan. Dia naik terus kemudian turun lagi terus naik lagi gitu kan. Dan dia menyebar di sekitar nilai rata-rata. Kalau ini dia kan agak mengalami tren, dia agak tren naik terus stabil terus agak naik gitu. Nah, dari indikasi ini ada indikasi kalau teman-teman mungkin bisa mengindikasikan bahwa kalau nanti grafik-grafik yang berbentuk seperti ini, dia biasanya itu tidak stasioner. Sedangkan grafik yang di data 1 yang dia agak apa itu namanya, dia berada di sekitar nilainya itu tidak terlalu jauh dan tidak ada tren gitu kan, tidak terlalu naik gitu, dia biasanya adalah stasioner. Nah, dari data sini kita bisa masukkan ke PPT-nya, kita masuk ke PPT-nya, kemudian kita bisa mendapatkan hasil plottingnya. Plotnya adalah seperti ini. Jadi dia agak naik gitu kan, dia mengalami kenaikan. Kemudian setelah kita melakukan plotting, saya save aja biar nanti teman-teman bisa enak. Jadi yang pertama adalah plot, saya freeze, sudah saya freeze ya, kasih nama plot data. Kemudian setelah plot data selesai, kita bisa melakukan pengujian selanjutnya yaitu pengujian stasioneritas. Jadi di plot ini kan cuma melihat, oh kira-kira ini nanti stasioner atau tidak. Kalau prediksi saya sih dia tidak stasioner karena dia punya tren yang semakin lama semakin naik. Cara melihat stasioner tidaknya adalah klik view, kemudian unit root test, kemudian pertama tetap mulai dari level, kemudian klik OK. Dari hasil ini, teman-teman tahu bahwa nilai probabilitasnya dia lebih. Pokoknya, kalau teman-teman dapatnya probabilitasnya lebih, maka pengujian stasionaritas harus diulangi lagi. Diulangi ingat, kalau dia lebih dari alfa, pengujian stasionaritasnya harus diulangi lagi. Saya save dulu, freeze, saya kasih nama stasioneritas. Ini yang pertama level. Jadi kalau pas level dia ternyata tidak memenuhi, ya kan? Karena probabilitasnya masih lebih, maka kita akan melanjutkan lagi pengujian stasioneritasnya. Klik view lagi, kemudian unit root test. Kita pilih kalau levelnya dia tidak penuhi, pilih yang selanjutnya, first difference. First difference itu adalah ketika kita punya data, kita akan mengurangi data yang kedua dengan data yang pertama. Jadi data yang hari ini kita kurangi dengan data yang kemarin. Itu adalah first difference atau nyari selisihnya, selisih masing-masing data. Sehingga ketika di sini nanti datanya akan hilang satu. Nanti kita coba first differencing, klik OK. Wah, di sini sudah dapat nih probabilitasnya ternyata dia sudah kurang dari alfa. Sehingga data 2 dia stasioner pada level atau pada first difference atau differencing order 1 atau nanti yang kita sebut sebagai integrated 1. Jadi dia integratednya 1 atau differencingnya 1. Kita kasih phrase, kita kasih nama stasioneritas FIRS first diff gitu aja. Jadi stasioneritas first difference. Selesai di stasioneritas, kita coba lihat di PPT-nya biar nanti teman-teman bisa lebih enak melihatnya dan bisa saya jelaskan. Jadi yang pengujian stasioneritas yang pertama kita cek, bisa teman-teman cek di sini di bagian probabilitas. Jadi nanti ngeceknya dari bagian probabilitas, itu yang paling gampang teman-teman bisa lakukan. Kemudian di sini kan kita punya hipotesis. Hipotesisnya H0-nya data tidak stasioner, HA-nya adalah data stasioner. Karena dia lebih dari, biasanya kan kayak gini ya, lebih gampang itu kan 0,99 itu kan lebih dari
0,05. Berarti kita terima HO. Kalau terima HO berarti yang kita simpulkan adalah datanya tidak stasioner. Jadi kita terima ini. Karena datanya tidak stasioner, maka kita akan melakukan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian stasioner untuk data first difference. Jadi diferensi orde pertama. Jadi satu dulu, jangan tiba-tiba langsung dua. Nah, hasilnya seperti apa? Di orde pertama, jadi differencing orde 1, kita melakukan pengurangan atau melakukan selisih untuk yang pertama kali. Teman-teman juga tetap lihat bagian probabilitas. Teman-teman lihat bagian probabilitas, kemudian H0, HA-nya tetap sama, data tidak stasioner, data stasioner. Probabilitas ini kan sudah kurang dari alfa nih, 0,05. Maka di sini kita simpulkan adalah kita terima, betul, kita terima HA. Sehingga data first difference order 1 itu sudah stasioner. Jadi kita punya data differencing order 1, dia sudah stasioner. Karena dia sudah stasioner, maka teman-teman bisa melakukan pengujian yang selanjutnya, yaitu untuk menentukan order berapa sih order dari data 2 yang akan kita analisis dengan menggunakan model ARIMA ini. Jadi kalau sudah sampai di sini, kita akan melihat ordernya. Ordernya teman-teman bisa lihat melalui klik view, kemudian korelogram, kemudian di sini yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau di data 1 dia sudah stasioner pada tingkat level, maka teman-teman pilih korelogramnya level. Tetapi pada kasus ini teman-teman adalah dia stasioner tetapi pada tingkat first difference. Maka teman-teman klik first difference, kemudian klik OK. Nah, dari sini teman-teman dapat hasilnya adalah seperti ini. Agak ada yang mepet gini ya. Dari sini teman-teman dapatkan adalah auto correlation-nya adalah satu yang keluar, ini meh tapi tidak keluar kayaknya. Kemudian di PACF-nya dia keluar di 1, jadi ACF-nya 1, PACF-nya 1. Sehingga order yang kita miliki nanti adalah ACF1, PACF1. Kemudian ada yang mungkin sedikit berbeda ketika teman-teman tadi memilih datanya adalah first difference, maka kolerogramnya dia adalah kolerogram of D dalam kurung data 2. D ini menunjukkan difference. Jadi D itu menunjukkan difference. Jadi difference pertama itu namanya D. Nanti kalau difference kedua, D dalam kurung data 2,2. Jadi 2 itu menunjukkan second difference. Karena kita first berarti D-nya saja. D data 2. Nah, berarti kira-kira nanti ordernya autokorelasinya 1, partial correlation-nya 1. Kita tapi coba cek dulu di PPT-nya benar apa salah. Atau mungkin tadi kita kira-kira kayak gimana. Jadi yang pertama ini kan D data 1, berarti data yang kita gunakan adalah data first difference. Kemudian kita cek bagian autocorrelation sama partial correlation. Di sebelah sini, ini ordernya 1, ini 1. Dari sini kita tahu bahwa nanti di sini ini punyanya AR. Jadi AR itu biasanya disimpulkan untuk P dia 1, kemudian di sini MA. Jadi MA-nya dia juga 1. Ini punyanya MA, yang ini punyanya AR. Jadi MA-nya ordernya 1, kemudian AR dia ordernya 1. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke Auto ARIMA untuk mendapatkan model terbaiknya apa. Biar teman-teman tidak banyak melakukan kegiatan yang lain, jadi biar langsung. Ini saya save dulu, saya freeze, kemudian saya kasih name. Saya kasih nama korelogram. Korelogram. Ya, selesai korelogram. Selesai di sini, saya masuk ke Auto ARIMA. Klik proc, kemudian Automatic ARIMA Forecasting, kemudian di sini transformasinya non, kemudian di sini non semua non. Kemudian ARIMA specification-nya dia adalah karena differencing kita adalah differencing pertama, maka teman-teman pilih differencing-nya adalah 1. Kemudian max ARIM AR itu teman-teman juga pilih 1. Max MA juga teman-teman pilih 1. Karena ternyata model yang kita dapatkan adalah MA1 dan AR1. Kalau sudah kita klik OK,
kita dapatkan hasil bahwa model yang terpilih itu adalah ARMA model 01. Tapi dia menggunakan data log data 2. Jadi dia bandingnya data log data 2. Jadi dari sini kita tahu bahwa oh ternyata model yang kita pilih nanti adalah model ARIMA 011. Kenapa kok jadi 011? Karena di tengah-tengah itu adalah integrated-nya atau differencing-nya, kita differencing satu kali. Jadi I-nya itu kan AR-nya 0, I-nya 1, MA-nya 1. Jadi AR 011. Ini kita save dulu, kita freeze, kemudian kita kasih nama auto ARIMA. Setelah kita dapatkan auto ARIMA-nya, kemudian kita close, kita bisa masuk selanjutnya untuk mendapatkan model. Jadi di sini auto ARIMA-nya kan teman-teman dapat, model terpilihnya sudah duluan. Jadi di sini max differencing-nya 1, max AR-nya 1, kemudian max MA-nya 1. Di sini transformasinya noun, kemudian teman-teman dapatkan hasil di sini bahwa model yang paling baik itu adalah ARMA 11. Karena tadi teman-teman melakukan differencing atau D-nya adalah 1, maka model yang kita buat akhirnya yang sini. Model ARIMA 011. Ingat-ingat modelnya adalah 011. Selesai di model, kita akan membuat persamaannya. Jadi persamaannya seperti apa? Kita masuk ke sini, persamaannya ini kita tutup. Kita klik quick, kemudian estimate equation. Ini yang mungkin sedikit berbeda antara yang teman-teman lakukan sebelumnya di sebelumnya dan yang ada sekarang. Di sebelumnya adalah data level, sehingga kita langsung masukkan adalah data. Kalau di sini karena yang kita gunakan adalah data differencing, maka kita masukkannya seperti ini. D dalam kurung data D dalam kurung data 2 kurung tutup, kemudian C, kemudian MA1. Kenapa MA1? Karena model auto ARIMA yang kita dapatkan adalah 01. Sehingga kita menuliskannya adalah MA1. AR-nya kenapa? Nggak ada, karena memang AR-nya tidak terpilih sebagai model terbaik. Sehingga teman-teman cukup menuliskan D, data 2, C, MA1. Kemudian dari sini, bisa teman-teman klik OK. Kita dapatkan hasil sebagai berikut. Ini hasilnya, jadi dependent variabelnya adalah D, data 2, kemudian variabelnya adalah MA1, dan seterusnya. Nah, dari hasil ini apa yang dapat kita simpulkan? Jadi, apa yang kita simpulkan dari hasil itu? Kita coba cek. Nah, dari sini kita bisa membuat model. Jadi, variabel dependennya adalah data 2, maka ketika nanti masuk ke model, ini adalah kayak gini. D itu bisa kita pakai tuliskan itu, D itu sama dengan delta atau selisih. Di D sama delta itu sama. Kalau di FUS itu dia pakai D, kalau di persamaan matematika dia menggunakan delta. Jadi delta seperti ini, delta data 2T itu sama dengan 1,038. Jadi 1,038 kita tambahkan dengan 0,287 ET-1. ET-1 itu berasal dari MA, jadi MAT. MA1 itu mewakili ET, jadi dia mewakili punyanya E, kita kurangi 1. Jadi kurangi satunya dia peroleh dari jadi satunya kita peroleh dari sini. Dia 1 makanya T-1. Kalau nanti 2 berarti T-2 dan seterusnya. Jadi ini adalah model yang kita peroleh. Dari model ini kita bisa lanjutkan dengan pengujian parameternya, signifikansi parameternya. Teman-teman bisa lihat bagian prog-nya saja. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa MA1 dia memiliki probabilitas 0,0447 itu kurang dari 0,05. Maka MA1 dia signifikan dan dapat disimpulkan bahwa error pada satu periode sebelumnya, jadi apa yang error kita pada satu periode sebelumnya itu ternyata berpengaruh pada data kita di saat ini atau di masa sekarang. Jadi memang kesalahan terkadang, jadi kayak kita bicara ini, terkadang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan
pada periode-periode sebelumnya juga ternyata menentukan apa yang akan kita alami di masa yang akan mendatang. Gitu. Intinya kayak gitu. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini itu sangat apa yang kita lakukan hari ini juga bisa dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Atau apa yang kita dapatkan hari ini juga dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi effort yang kita dapatkan atau mungkin segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini dia sangat dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau ini modelnya seperti itu. Sudah sampai di pengujian parameter, kita bisa langsung masuk ke pengujian asumsi. Pengujian asumsinya kita mulai ini sebelum masuk ke pengujian asumsi kita freeze dulu, kita kasih nama, ini modelnya gitu aja, model ARIMA. Model ARIMA kita close, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa melakukan pengujian asumsi klasik mulai dari view, mulai dari normalitas, residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Kita dapatkan dari histogram ini ternyata dia berdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke pengujian selanjutnya, view, residual diagnostik, polerogram, key statistik. Dan kita dapatkan bahwa ternyata dia tidak ada yang keluar dari batas, serta dia probabilitasnya sudah semuanya lebih dari 0,05. Sehingga pengujian asumsinya dia terpenuhi, untuk normalitas dia sudah terpenuhi, dan untuk white noise juga terpenuhi. Jadi normalitasnya kita lihat di Jarque-Bera, ternyata dia lebih besar dari 0,05 sehingga dia berdistribusi normal. Kemudian untuk pengujian asumsinya, pengujian white noise-nya di auto correlation sama partial correlation tidak ada yang keluar batas. Probabilitasnya juga semuanya sudah lebih dari 0,05. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi, ini harusnya tidak terjadi white noise. Jadi tidak terjadi white noise karena semua nilai ACF dan PACF tidak ada yang keluar dari batas serta probabilitasnya dia sudah lebih besar dari 0,05. Karena dia sudah memenuhi asumsi normalitas dan asumsi white noise, kita dapat gunakan model ini selanjutnya untuk melakukan bentuk peramalan. Bentuk peramalan yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan menggunakan forecast. Sebelum itu kita freeze dulu, kita kasih nama ini white noise. Kalau teman-teman tidak suka nge-save, kemudian langsung di-copy juga boleh, jadi langsung hasilnya di-copy. Kemudian teman-teman masukkan di Word-nya teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau sudah sampai di sebelah sini, kita akan melakukan peramalan datanya. Jadi peramalan datanya teman-teman bisa lakukan sebelum dilakukan peramalan, masuk di sebelah sini, di range, klik 2 kali, klik. Kemudian di bagian end date, kita edit 2 kayak gini, dan kita klik OK, resize, continue, yes. Nah, kalau sudah di resize, teman-teman forecast, data, series to forecast bisa kita pakai data boleh, atau pakai data 2 boleh. Berhubung kita forecastnya adalah, pinginnya adalah dia pakai yang data 2, karena data kita yang miliki adalah data 2, langsung di forecast di data 2 boleh. Kemudian ini adalah data 2 forecast, ini semuanya sama, kemudian kita klik OK. Kemudian kita dapatnya hasilnya kayak gini, naik kayak gini. Ini adalah data forecast-nya. Kalau kita lihat di bawah, ke bawah, data forecast-nya dia agak sedikit perbedaan. Kalau yang tadi itu kan datanya sama terus gitu ya. Kalau data di MA ini dia cenderung ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, data forecast ini kemudian bisa teman-teman copy, kemudian ini adalah hasil forecast-nya. Kemudian kita bisa close ini, forecast-nya sudah ada. Ini kalau teman-teman mau lihat atau mau di freeze boleh freeze, kasih nama plot misalkan forecast. Forecast itu forecasting. Kemudian kita bisa plot antara data asli dengan data forecast. Kita klik data 2, kemudian kita klik data 2F, 2 forecast, kita klik kanan, open as group. Kemudian teman-teman bisa view, kemudian graph, kemudian line and symbol, klik OK.
Nah, ternyata dapatnya kayak gini. Kalau di data aslinya kan dia kayak gini, biru yang ini. Kemudian ketika kita forecast, dia akan naik terus seperti ini. Karena dia punya kecenderungan, dia kan uh, tren ya, dia naik terus sehingga pada saat kita makainya adalah datanya adalah data MA1, dia selalu naik terus kayak gitu. Ini bisa di freeze, kasih nama plot data forecast. Sudah kita post. Kalau sudah sampai di sini berarti teman-teman sudah selesai untuk melakukan pengujian atau melakukan time series dengan menggunakan model ARIMA. Teman-teman bisa save terlebih dahulu, save as. Saya suka biasanya save as. Kemudian time series, ini ARIMA 011. Kita klik selesai untuk model ini. Kita juga bisa lihat di hasilnya di sini. Di sini peramalannya, kita dapatkan peramalannya selama 12 bulan, kira-kira nanti peramalannya seperti ini. Ini adalah hasil peramalannya dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir, sampai 2022. Kemudian ketika kita plot antara data asli dan peramalannya bentuknya seperti ini. Itu untuk contoh 2, di mana contoh 2 ini adalah untuk data yang tidak stasioner dan nanti akan bersesuaian dengan teman-teman. Contohnya adalah contoh data yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar mempelajari materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.